Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-lugha arabiyyah afdhalul lughat, lughatul Qur'an wa lughatu ahli jannah wa lughatu Allah subhanahu wa ta'ala. Taib biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Hayya nashkuru ilallah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberikan waktu, kesempatan, kesehatan dan keimanan yang selalu ada di dalam hati kita. Wala ansa, dan tidak lupa juga nusolli wa nusallim ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bersertakan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yahmiluna minaz zulumati ilan nur, yang membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya ilmu dan teknologi yang bisa kita rasakan pada hari ini. Sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada, Islam menganjurkan kepada kita untuk bersilaturahmi dan mendekatkan kepada manusia di antara manusia. Dan kita dianjurkan juga untuk berhubungan baik sesama manusia dengan keterbatasan manusia, Dan hal yang paling penting, kita harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Taib sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema jadikan ikhtiar senjata kebaikan. Bagaimana ikhtiar bisa menjadi senjata kebaikan untuk kita? Oleh karena itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih makna ikhtiar. Ikhtiar adalah kerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang pasti sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk ikhtiar. Bagaimana caranya supaya kita bisa berikhtiar? Banyak sekali cara supaya kita bisa berikhtiar dalam segala perbuatan. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa pentingnya berikhtiar. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk selalu berikhtiar dalam menghadapi masalah atau menghadapi kegiatan yang akan kita lakukan sehari-hari. Karena apa? Karena dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 32 dijelaskan, La tatamannau ba'dukum ala ba'd, La tatamannau fadlallahu ala ba'dukum, La tatamannau ba'dukum ala La tatamannau bima fadlallahu ba'dukum ala ba'd. Ar-rijalu nasibum maktasabu walin nisa nasibum mimmaktasabna. Janganlah kalian beriri hati kepada dari sebagian kamu atas sebagian yang lain. Sesungguhnya bagi laki-laki akan mendapatkan apa yang mereka ikhtiarkan, dan bagi perempuan juga mereka akan mendapatkan apa yang mereka ikhtiarkan. Sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada, dalam surat An-Nisa atau dalam ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya karunia Allah itu akan datang kepada mereka yang sudah berikhtiar. Bukan berarti kita hanya menerima saja, tetapi kita perlu berikhtiar. Walaupun mungkin kita belum bisa mendapatkan apa yang kita ikhtiarkan. Ketika kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, padahal kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, maka kita perlu menerapkan triguna.
Ya, kita menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu berikhtiar, yang kedua berkah, dan yang ketiga bertawakal. Ya. Jadi tritunggal ini sangatlah penting untuk bisa kita terapkan. Yang pertama berikhtiar. Ya. Ketika kita sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin, dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, maka kita harus mencari keberkahan apa yang kita sudah usahakan. Mungkin walaupun itu sesuatu yang belum kita dapatkan, itu mungkin kita merasa kecewa, ya, karena kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita harus mencari keberkahan dari apa yang sudah kita usahakan. Segala sesuatu itu kalau sudah berikhtiar pasti ada berkahnya. Dan yang ketiga, bertawakallah. Dan ketika kita sudah berikhtiar, sudah mencari keberkahan dari apa yang sudah kita ikhtiarkan, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka yang terakhir bertawakallah. Karena dalam sebuah dalil dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fa'idha azamta falyatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan ketika antum semua idza azamta sudah bertekad bulat, falyatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada. Oleh karena itu, ya, ketika kita sudah berikhtiar mencari keberkahan dari apa yang sudah kita ikhtiarkan dan bertawakal kepada Allah, maka insya Allah hati kita akan tenang. Ya. Dalam sebuah petuah bijak dalam kitab Ta'limu Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Az-Zanurji dikatakan, "Man talaba syai'an wajada wa man qara'a al-baba walaja. Man talaba syai'an, barang siapa yang meminta, wajada, maka ia akan mendapatkannya. Wa man qara'a al-baba, barang siapa yang mengetuk pintu berkali-kali, walaja, maka ia akan memasukinya." Sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada, seorang muslim yang sejati adalah seseorang yang sudah berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian, ya, mereka sudah berusaha dan secara maksimal, dan ketika mereka belum mendapatkan apa yang mereka harapkan, maka mereka akan berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sahibu dakwah rahimakumullah, di mana antum berada, orang yang sudah bertawakal dan berikhtiar, ya, dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan karunia yang akan berbuah kebaikan untuk kita atau untuk orang tersebut, ya. Dan bahkan mereka sudah memiliki, bahkan kalau misalnya ada seseorang yang sudah memiliki ketenaran atau kemampuan sesuai dengan profesi mereka, maka sebenarnya mereka juga harus tahu dan harus sadar bahwa karunia yang mereka miliki, ya, itu adalah karunia Allah atau bentuk kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Salah satunya seorang dokter. Peran seorang dokter adalah menyembuhkan pasien, dan hak kesembuhan itu bukan dokter. Seorang dokter bukanlah sang penyembuh, karena yang menyembuhkan dan yang memberikan kita kesehatan itu adalah murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, ya, peran seorang dokter untuk menyembuhkan pasiennya itu adalah bentuk ikhtiar mereka untuk menyembuhkan pasiennya, sehingga ikhtiar mereka akan berbuah kebaikan sehingga pasiennya bisa sembuh. Sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada. Contoh yang kedua, seorang ayah yang alim, yang tinggi ilmunya, seorang ustadz yang sudah masyhur, dia ingin memiliki anak yang soleh seperti beliau. Tetapi kesolehan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi karena ingin mendapatkan karunia Allah dari Allah, yaitu bentuk anak yang soleh,
ya, maka dia berusaha berikhtiar sehingga untuk mendapatkan karunia-Nya tersebut, yaitu dengan bagaimana supaya dia ingin mendapatkan anak yang soleh, ya, dia memberikan pendidikan yang layak, ya, memberikan pendidikan dari kecil, sehingga dengan ikhtiarnya tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak yang soleh. Itu adalah hasil ikhtiar seorang ayah, ya, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin memiliki anak yang soleh. Sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada. Jadi ketika kita melihat, ya, contoh seperti ini, segala sesuatu itu adalah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karunia itu tidak bisa hanya kita menerima saja, tetapi harus diikhtiarkan, harus dicari, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ikhtiar ini tidaklah mudah, harus ada strategi, harus tersusun rapi, sehingga ikhtiar yang kita, sehingga upaya atau kerja keras yang kita ikhtiarkan ini bisa tercapai. Bagaimana strateginya? Yang pertama, biqauli basmalah, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, carilah usaha atau yang kita lakukan itu pasti diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berusahalah. Yang ketiga, berusahalah, ya, dilakukan dengan senang hati, sehingga ketika kita berikhtiar, ya, akan menyenangkan. Kemudian berusahalah dengan hati yang ikhlas, sehingga ketika kita berikhtiar akan terasa ringan. Kemudian, ya, perbanyaklah, harus pandai membagi waktu dan konsisten, sehingga apa yang kita ikhtiarkan tidak terus dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, jujurlah dan jangan curang. Dan yang terakhir, bertawakallah. Jadi, ya, poin atau strategi supaya kita bisa melakukan ikhtiar dengan baik, ya, dan kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang terakhir kuncinya adalah bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan dalil dalam Al-Quran dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yattaqullah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka, atau tidak akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada, ya, mungkin itu saja yang dapat anak sampaikan, ya. Peduah bijak dalam kitab Ta'limu Ta'alim, ya, dijelaskan juga, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sejauh mana usahamu, sejauh itu pula tercapai cita-citamu. Itu saja yang dapat anak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Syukron ala ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.